Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dengan Rahma di sini. Pada video pembelajaran kita kali ini akan membahas tentang faktor-faktor yang memengaruhi belajar pada peserta didik. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video sampai habis ya. Keep for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rahmawati, mahasiswa semester 1 Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi belajar seorang peserta didik atau seorang siswa. Pengenalan terhadap faktor-faktor yang dapat memengaruhi prestasi belajar penting sekali. Artinya, dalam rangka membantu murid atau peserta didik dalam mencapai prestasi belajar yang sebaik-baiknya. Faktornya itu ada dua. Kedua faktor itu saling berpengaruh dalam proses belajar individu sehingga menentukan kualitas hasil belajar. Yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Faktor internal itu dikelompokkan menjadi 3 faktor, yaitu yang pertama ada faktor jasmani. Faktor jasmani itu ada faktor kesehatan. Sehat yang berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta bagian-bagiannya atau bebas dari penyakit. Kesehatan adalah keadaan atau hal yang sehat. Kemudian B, faktor psikologis. Faktor-faktor itu terdiri atas intelijensi, perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan, dan kelelahan. Yang pertama itu ada intelijensi. Intelijensi merupakan kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif. Kemudian ada perhatian. Perhatian adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi. Jiwa itu pun semata-mata tertuju kepada suatu objek, benda atau hal atau sekumpulan objek. Yang ketiga adalah minat. Minat itu kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kemudian ada bakat. Bakat merupakan kemampuan bawaan sebagai potensi yang perlu dilatih dan dikembangkan agar dapat terwujud. Kemudian yang kelima itu ada motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang ada pada diri anak untuk melakukan sesuatu tindakan. Kemudian yang keenam adalah kematangan. Kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang yang alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. Kemudian, yang terakhir itu adalah kesiapan. Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau berinteraksi. Kemudian itu tadi beberapa rangkaian materi tentang faktor internal. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai faktor eksternal yang memengaruhi belajar peserta didik. Faktor-faktor eksternal yaitu faktor dari luar diri anak yang ikut memengaruhi belajar anak. Faktor yang pertama itu ada faktor yang berasal dari orang tua. Faktor yang berasal dari orang tua utamanya adalah cara mendidik dari orang tua terhadap anaknya. Kemudian itu ada faktor yang berasal dari sekolah. Dapat berasal dari guru atau mata pelajaran yang ditempuh dan metode yang diterapkan oleh guru kepada siswanya. Kemudian yang ketiga itu ada faktor yang berasal dari masyarakat. Faktor yang berasal dari masyarakat itu berarti anak itu tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat kan. Faktor masyarakat bahkan sangat kuat pengaruhnya terhadap pendidikan anak. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Begitulah materi-materi yang dapat saya sampaikan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajar seorang peserta didik. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.